Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami Deida TV Channel. Kali ini kami ingin mengulas sebuah berita yang cukup menghebohkan, yang cukup menyemarakkan dunia pemberitaan. Karena memang berita ini menyangkut masalah kontroversi. Apakah itu? Pemirsa, pada waktu dekat kemarin ada pandangan dari salah satu ketua umum Partai Islam, yakni Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau mengasih pandangan tentang polemik azan memakai pengeras suara. Apa pandangannya? Pandangan beliau itu katanya supaya jangan terjadi kebisingan, supaya bisa tertib. Jadi waktu azan itu antara masjid satu atau musola satu dengan masjid atau musola yang lainnya hendaknya dikasih waktu, durasi jaraknya itu adalah 1 menit. Kita sebagai masyarakat awam tentunya sangat-sangat mengejutkan pandangan itu. Karena apa? Karena jelas ini adalah pandangan yang tidak masuk akal, pandangan yang bertentangan, khususnya bertentangan dengan syar'i. Karena bagaimanapun juga bahwa sholat itu harus tepat pada waktunya, dan sholat kita tepat pada waktunya juga tentunya adalah harus berdasarkan suara azan, kan begitu. Jadi kalau adzan satu dengan adzan yang lainnya, atau adzan di suatu musola dengan di musola yang lainnya, di satu masjid dengan masjid yang lainnya harus memakai durasi 1 menit, ya mungkin pandangan ini sangat luar biasa. Bukan luar biasa baiknya, tapi luar biasa mengecewakannya. Coba saja kalau kita akalkan, kita tidak perlu dulu melihat ke hukum syar'i ya yang tidak membolehkannya, tapi kita memakai hukum akal aja dulu. Adzan minimalnya bagi orang yang pendek napasnya mungkin 2 menit ya. Tetapi yang napasnya panjang, adzan yang dilantunkan dengan suara yang merdu, gitu, suaranya juga panjang, itu bisa mencapai 5 menit, bahkan bisa lebih. Nah, kalau 5 menit ditambah 1 menit yang merupakan durasi perbedaan adzan, waktu adzan, kemudian misalkan di suatu tempat itu ada musola atau masjidnya berjumlah 5 musola lah, atau di bawah 10 musola. Tinggal kita kalikan aja kali 6 menit. Sungguh bisa memakan waktu yang banyak. Kalau adzan maghrib misalkan jam 6, bisa jam setengah 7 atau jam 7, atau mungkin ba'da isya, adzan maghrib yang terakhir di suatu tempat yang merupakan urutan terakhir masjidnya untuk mengumandangkan adzan maghrib, bisa-bisa adzannya itu setelah adzan isya, kan tidak masuk akal. Kemudian juga kalau sholat subuh, kalau perbedaannya nanti adzan di musola karena urutannya urutan terakhir, bisa-bisa melewati ambang waktu sholat subuh baru dilaksanakan sholat subuhnya. Jadi sekali lagi ini bisa merusak waktu sholat. Jadi kepada para pejabat
yang memang mempunyai pengetahuan luas tentang agama, yang mempunyai jabatan penting, yang mempunyai posisi baik itu di pemerintahan atau di kepartaian atau oleh organisasi, tolonglah kalau berpandangan itu ya dirumuskan dulu sematang mungkin yang kiranya tidak akan menjadi kontroversi di masyarakat. Kita juga kan mempunyai lembaga yang biasa mengurusi masalah-masalah keagamaan, yakni MUI. Bagusnya ngobrol sajalah dengan seluruh anggota MUI, bermusyawarah di sana tentang problematika yang berada di masyarakat, menyangkut ketergangguan orang lain tentang masalah azan ini. Mungkin juga kan di MUI sudah ada ketentuan azan dikumandangkan melalui pengeras suara. Kitanya sebagai masyarakat awam jadi bingung memperhatikan tingkah laku orang-orang yang mempunyai kedudukan yang berbicara tentang masalah-masalah yang sensitif dengan tanpa mempertimbangkan masyarakat luas, tanpa mempertimbangkan kebiasaan atau adat istiadat atau hukum syar'i yang berada dalam agama ataupun di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi pandangan tersebut kalau kami ingin mengulas sangat-sangat rancu, sangat-sangat tidak masuk akal, sangat error lah gitu. Error. Daripada aturan seperti itu, mungkin lebih baik dikecilkan saja volumenya. Itu mungkin lebih bijaksana. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perhatian agar masyarakat tidak menjadikan hal ini sebuah problematika, sebuah kebingungan, dan nantinya berujung kepada pertentangan atau perdebatan yang tidak perlu. Terakhir, analisa, pandangan, dan kesimpulan kami serahkan kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.